saya ini emang susah kalau punya anak kecil ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari mana aja ini ditungguin? Kalau orang Sunda mah jalan ngesot. Masya Allah. Di mana? Bingung saya Pak Ustadz. Kenaon? Ini ribet bener saya. Eh, Saya habis ada acara Pak Ustadz. Habis ngekahin itu anak tetangga saya. Sekarang ceritanya nih mau ngereok apa yang mau MC? Mau nyelawat. Oh, nyelawat masalah Dia alamat mau tuh. nge-MC Pak Ustadz. Oh, enggak saya kira loh, kayak mau ngereok ini. Pak Ustadz dari tadi. Ya Allah, depan ibu-ibu kita udah kayak pangeran sendirian ini. Loh banyak manusia. Masya Allah. Saya kira saya sendirian Pak Ustadz, jadi malu saya. Boleh duduk ya Bu? Mulai ada kesian ibu-ibu dan nunggu saya udah kayak pangeran duduk sendiri depan begini. Baik, diri Pak. Diri dong mas sama depan ibu-ibu duduk. Minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita jumpa kembali di acara channel yang sama, channel pertambangan kita, channel Ridhonya Ilahi, channel Ridhonya Masyarakat Indonesia, yaitu Sudut Dakwah Islam. Ya. Ibu, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Yang baju kuning masih hidup? Ya kalau sehat hidup pasti sehat Bu. Kalau sehat kagak hidup namanya mati. Iya Ibu. Sehat ya Bu ya? Baik Bu, di minggu yang lalu kita di episode pertama adalah membawakan bagaimana anak yang soleh adalah aset orang tua. Kemudian tema kali ini adalah bagaimana keutamaan memiliki anak yang soleh. Beda tidak Bu? Aset orang tua dengan memiliki keutamaan anak. Tentu jawabannya nanti ada di Ustaz. Itu kesimpulan bagaimana? Untuk kesimpulan tahu siapa Ustaz? Ya, nanti akan disampaikan oleh beliau. Ya kan? Nah, jadi di sini saya katakan kita semua bangga sebagai orang tua ingin memiliki anak yang soleh, yang soleha. Apa itu anak yang soleh soleha? Saya gambarin sebentar Bu ya. Anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah, anak yang cinta kepada Rasulnya, taat kepada keluarganya, orang tuanya, bangsa dan negaranya. Itu aja Bu, tak kasih terusan, kesian Pak Ustadz nggak kebagian. Ya Pak Ustadz ya. Betul. Baiklah, untuk berikutnya kita dengarkan bersama tausiah kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Junaidi. Kepada beliau, silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz? Apa lagi? Udah mulai. Iya, sebentar ganggu, saya lupa. Saya lupa apa Bu? Baiklah, untuk pemirsa di mana saja Anda berada, ya, terutama yang membuka channel, ya silakan buka channel Sudut Dakwah Islam. Bagaimana caranya Bu? Like, share, dan komen serta share ya Bu ya. Semuanya untuk pemirsa yang ada di mana saja Indonesia. Ya, jangan lupa sekali lagi like, share, subscribe, and comment ya di Sudut Dakwah Islam. Silakan Pak Ustadz, monggo. Mulai nih. Monggo. Takut pleset. Mulain lah. Mulai. Kayaknya ribet bener nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wasyafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia serta saudara kaum muslimin di mana saja berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah, setiap muslim tak terkecuali kita, pasti kita berkeinginan mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Allah dan Rasul.
berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agamanya. Itulah anak soleh yang selalu kita dambakan hadirnya di tengah-tengah rumah tangga kita. Sebab apa? Memiliki anak yang soleh tidak hanya memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia, tapi juga ketika kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah akan memberikan manfaat dan kebahagiaan hidup kita. Bahkan ketika kita sudah berada di alam akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sudah cukup populer. Mungkin kita semua juga sudah hafal, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin shalihin yad'u." Jika mati anak Adam, ini kita manusia sudah kembali kepada Allah, kita udah nggak bisa berbuat amal ibadah lagi. Sholat kita udah nggak bisa, ngaji ke masjid seperti ini udah nggak bisa, puasa juga nggak bisa. Banyak harta mau sedekah kalau kita mati bisa nggak? Nggak bisa. Putus amal perkara ibadah kita yang biasa kita lakukan selama hidup kita di alam dunia, sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Nih ada 3 amalan aset yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuh Pak Ustadz yang 3 Pak Ustadz? Mau tahu? Oh iya pengen. Apa mau tahu aja? Oke po. Mau tahu banget. Lagi mau tahu aja. Ya biar jelas. 1, sedekah jariyah. Ya, apa yang kita punya kita bersedekah, kita bantu masjid untuk pembangunan. Selama sedekah jariyah kita itu kemudian dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, walaupun kita sudah meninggal, maka pahala terus akan mengalir. Maka ketika sekarang kita punya banyak harta, maaf, harta enggak ada yang bisa kita bawa ketika kita meninggal dunia. Sebanyak apapun kita punya, rumah megah, mobil mewah, uang berlimpah, tapi ketika kita mati, nggak ada artinya, Pak Soleh. Get out. Iya, nggak ada artinya. Ada. Putus. Kecuali yang kita sedekahkan tuh buat membangun masjid, buat membangun asrama yatim piatu, masya Allah itu bersunat. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang orang amalkan. Ini saya melakukan konten YouTube berdakwah via medsos ini jariyah saya insya Allah, juga jariyah orang tua saya, juga jariyah kita semua. Artinya apa? Termasuk saya Pak Ustadz ya. Ikut dah boleh, ikut-ikutan aja. Artinya apa? Ini kita ngadain acara tausiah seperti ini. Saya udah meninggal, Pak Soleh udah meninggal duluan lagi. Lah agak. Kalau meninggal mah nanti aja dah. Kita udah meninggal, konten YouTube kita masih ditonton orang, masih mau dengerin ceramah kita di konten YouTube kita. Dia paham, dia amalkan, manfaat ilmu. Kita yang udah meninggal dunia pahalanya terus mengalir karena ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, bahwa auladin sholihin yad'ulah, kalau kita punya anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya Allah, pahala terus mengalir. Di dalam hadis tersebut dijelaskan anak-anak soleh itu adalah aset. Anak-anak soleh itu adalah orang yang ketika kita telah meninggal, dia akan terus mendoakan kita, ya, akan meringankan ketika kita punya dosa, ketika di alam kubur, ya, terus mengalir pahalanya pada kita. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana sih ciri-ciri anak yang soleh? Kan kita pengen tahu nih, ya Allah, anak saya udah soleh belum ya? Ya, walaupun sebulan yang lalu sudah kita bilang kalau anak kayak Pak Soleh ini kan udah pada soleh ya. Udah nggak perlu lagi butuh ciri-ciri. Kasih. Saya soleh Pak. Iya, ada lewat tuh anak siapa tuh, anak soleh. Oh soleh, wah hebat. Tapi saya takutnya nanti
Pulang sampai rumah suaminya suruh ganti nama. Ganti nama Ganti Jahanam. Soleh. Ganti Soleh biar nama anaknya jadi Soleh juga. Ganti soleh juga. Jangan. Soleh 1, soleh 2, soleh 3. Ini mah kebenaran doang. Kebenaran udah kasih nama. Iya maksudnya anaknya jadi anak soleh, beneran. Iya, Beneran namanya dah. bukan soleh. Masa anak saya ada anak kayak Ustadz Junedi? Baik Ibu, bagaimana sih ciri karakteristik anak yang soleh? Seorang ulama dari Saudi Arabia yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, beliau memberikan satu ciri khas yang melekat pada diri anak yang soleh adalah ia selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia istiqomah dengan keislamannya, dilaksanakan perintah-perintah Allah, dijauhkan larangan-larangannya. Apapun perintah yang Allah berikan dia siap melaksanakan. Apapun ujian dan cobaan yang menghalangi dia untuk taat kepada Allah, dia hadapi dengan penuh kesabaran. Kenapa? Dia istiqomah dengan keimanannya, dengan keislamannya. Tidak peduli apapun kondisinya, maka dia tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Soleh, kalau anaknya Soleh. Gini Pak Ustadz, Iya. saya kepengen pengen anak saya menjadi yang soleh. Begitu. Itu tipsnya bagaimana Pak Ustadz? Ya kan anak saya aja saya soleh nih, soleh. Iya, soleh nih. Anak saya ada Ajis. Jangan marah-marah gitu dong, pelan-pelan. Nanya sama Ustadz nih. Pak Ustadz, Iya. soleh nih. Soleh. Soleh. Anaknya dia soleh. Hah? Anak. Ada Ajis. Oh, Ajis. Ada Angga. Oh, gitu. Nah, itu kan nama-namanya Pak. Supaya akhlak al-karimahnya istiqomah dengan Allah, tipsnya bagaimana Pak Ustadz? Itu maksud saya Pak Ustadz. Coba dari kemarin bilang nanya tip untuk jadi anak Ngomong dari soleh. kemarin. Saya domain mulu kemari. Ya, Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz? Oh, tinggi bener. Iya Pak Ustadz. Itu tipsnya gimana Pak Ustadz? Coba. Gimana nih tipsnya kita supaya punya anak yang soleh? Ini penting. Ya, jangan cuma kita kepengen doang punya anak soleh. Anak kan dibanyakin ya. Betul. Anak soleh. Betul ya. Kenyang di saya soleh. Tipsnya Pak. Nih, ada beberapa tips yang diajarkan dalam Islam. Satu, saat seseorang hendak memasuki kehidupan berumah tangga, sejak seseorang ingin menikah, seorang laki-laki harus mencari calon ibu yang solehah. Kok bisa begitu sih Pak Iya Ustadz? dong, karena si ibu ini nanti kelak akan menjadi ibu yang soleha, yang bisa ngedidik anak-anak supaya jadi soleh dan soleha. Oh, jadi kalau kita nikahin istri kita, Betul, supaya anak kita jadi soleh dan soleha. Ah, Supaya jadi anak-anak soleh. Anak soleh. Aduh, bingung saja bingung ya. jadi begini, anak kelak udah dewasa, Iya. cari istri, biar anak-anaknya soleha. Betul. Ya, saya salah cari istri Pak. Terus gimana? Istri saya bukan soleha, Mariati. Gimana Pak? Jadi mau nyari yang soleha? Iya mau oh jangan. Istri saya juga domel Pak. Saya mau nyari janda. Dia nyari yang soleha Pak. Oh, mau nyari yang soleha. Coba Pak, gimana tuh anaknya Pak? Ya. Jadi ketika seseorang akan berumah tangga, ketika seseorang akan masuk ke kehidupan berumah tangga, ketika seorang berencana ingin nanti punya anak-anak yang soleh dan soleha, cari biangnya nih, emaknya nih, calon istrinya nih, Emaknya. cari yang soleh dan soleha. Kalau istrinya nanti soleh dan soleha, yakinlah dia akan bisa mendidik anak-anak menjadi soleh dan soleha. Paham? Tuh paham. Nah. Hebatnya istri soleha. Soleh loh gitu. Iya. Jadi nggak jadi mau nyari istri yang soleh. Nggak enak sama Bu Haji Retno. Bukan, emang istri udah punya berapa istri? Alhamdulillah sih satu awet. Anak-anak? Ya anak aja ngomong-ngomong. Udah 7. Masya Allah. Cucu-cucu? 7. Yang dari si Anu 3. Si Anu 3. Anu 4. Ada 11. Astagfirullahaladzim. Kecil-kecil punya anak 7, istri anak 7. Istri 7 masalah 1. Cucu 11. Masya Allah. Pak Ustadz jangan anak kecilnya dong.
Yang penting sedotannya mantap. Coba kecil banget dah. Nyari anak 7, cucu 11. Ih, 11. Berarti udah ngkong namanya nih. Oh, saya bertemu kok nggak boleh dong. Aki. Oh, ini aki-aki keladi, aki-aki semakin tua semakin jadi. Iya. Tahu duit, tahu jalas. Apa itu? Jangan dibalas. Oh, iya. Baik ya, Bu, satu. Ini rencanakan. Kalau ibu kan sudah jadi ibu yang soleh, insya Allah anak jangan soleh. Kita punya anak nih, ya anak yang laki, cari calon istri yang soleh. Kan itu kan diajarkan di dalam Islam. Kita punya anak yang perempuan, siapkan anak kita jadi anak soleha supaya nanti kita punya cucu menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Kedua, sebelum menikah atau setelah kita menikah nih Bu, itu senantiasa melazimkan berzikir, membaca Al-Quran, bacaan-bacaan terkait dengan pernikahan, termasuk juga berdoa ketika akan melakukan sebuah hubungan. Waduh, Ustadz, Lagi. ini yang saya tunggu. Saya kan punya istri. Betul. Itu kalau mau berhubungan suruh berdoa. Emang sampai nikah gak? Ya saya sih doa Pak. Begini waktu istri saya tidur, kan saya pengen itu, pengen itu. Gak ada lagi? Ya doa saya doa panjang Ustadz. Begitu saya udah doa selesai, istri saya lagi ketiduran gara-gara doanya. Jadi doanya gimana Ustadz? Biar sikat. Itu jangan main teger aja. Kan pengen punya anak yang soleh dan soleha. Doanya juga jangan panjang-panjang, tak kepanjangan bini keburu ketiduran. Itu dia saking panjangnya bini saya. Mau tahu doanya? Ini doanya coba Asep. Biar kita ajarin sama anak-anak kita. Iya nanti. Kalau pengen punya cucu yang soleh-soleha. Itu bahasa saya baca tiap malam dah. Saya baca tiap malam. Sikat bahasanya apa? Apa? Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Apa? Berarti bini kita jauh dari setan. Saya begitu? Bukan. Jadi artinya dengan menyebut namamu ya Allah, jauhkanlah diri kami dari setan dan jauhkan setan dari segala yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadi itu kita enggak digrecokin setan. Paham? Iya loh. Saya pernah lagi begitu Pak Ustadz. Digrecokin sama setan. Iya. Baru kita masak kocok. Setan itu ganggu ya? Setan itu Apa? Saya kira setan kan jadi ganggu setan. Oh jadi pengertiannya itu Pak Ustadz ya. Oh iya. Oke. Ketiga Bu, dalam Islam dianjurkan kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, hendaknya kita selalu melaksanakan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Satu, azankan anak kita ketika anak kita lahir. Ya, kita azankan. Ya. Kemudian yang kedua, berikan nama yang baik. Karena nama itu doa. Dalam sebuah hadis sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan nama-nama itu baguskanlah. Ya, baguskan nama-nama anak-anak kalian. Karena nama-nama itu juga menjadi doa. Jadi bagusin tuh nama anak kita. Sunnah Nabi itu. Tuh, jadi kalau kita punya anak Ustadz, harus punya namanya bagusin. Bagusin. Seperti saya, Soleh nih, anak saya namanya si Anu gitu. Jangan sembarangan nama ya. Jangan. Misalkan nih ada namanya anak pengennya kan bagus, biar hebat. Ada yang ngasih nama Jibril. Masya Allah. Ada yang ngasih nama Jahanam. Masya Allah. Ada tuh orang sono tuh ngasih nama anak Israel. Itu orang Islam yang terlalu keren pengen punya nama yang penting ada dalam Quran tapi nggak tahu artinya. Iya, itu maka nama Israel. Begitu anak udah gede Bu, udah gede sekolah kan di absen. Di sini nanti saya Bu, ya, kan di absen ya Pak. Iya, begitu. Junedi, ya Bu. Panggil lagi. Soleh, iya Bu. Kan maju. Begitu terakhir namanya dipanggil Israel. Ya saya datang. Tuh guru kabur. Maka itu nama ini merupakan doa. Nama ini mencerminkan juga karakter orang-orang nanti akan jadi sukses di kemudian hari. Contoh gimana Ustaz? Orang Betawi dulu kan suka pengen nama yang keren-keren, tapi nggak tahu artinya. Punya nama, punya temen nih, namanya Prengki. Anak tetangga namanya Prengki. Prengki. Pas
akhir-akhirnya gue pengen punya temen punya nama anak mirip-mirip tetangga nih, Prengki, keren. Dinamain apa? Pengki. Nama Pengki pengen niru Prengki. Kagak zaman. Coba kalau dia nanti jadi kiai. Iya kiai. Ya. Baru kita sambut kiai Pengki. Nggak cocok. Kita sambut kiai Pengok. Mendingan yang enak. Inilah kita tampilkan bersama Ustaz kita, Dr. Andes Junedi. Kan enak. Dikit. Keren. Dan kan kita Roy aja gitu loh. Ada lagi. Ada aja Pak. Namanya ya orang gitu ya, pengen punya nama anak bagus, dilihat dalam Al-Quran. Itu tadi dikasih nama Ijroil. Bayangkan. Kalau Ijroil nih pengen nengokin orang sakit. Iya. Masuk ke tetangga, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Siapa? Saya siapa? Sahabat ente siapa? Ijroil. Mati sebelum ditengokin. Iya tuh tetangga yang sakit. Semoga gak kalau doang. Ya, kalau ini dengan waktunya gua undang dokter sama dia datang gitu. Jadi penceramah Ijroil enggak pantas juga. Enggak pantas. Ijroil datang nih. Ijroil datang. Ini pada kumpul jemaah, MC bilang, marilah kita sambut kedatangan Ijroil. Kabur jemaah. Iya, marilah kamu kedatangan MC kita. Soleh bos. Kok Soleh disebut? Iya. Itu dong. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz sama dikit aja. Boleh. Saya kan dulu pertama saya punya anak, saya ajarin di kupingnya Pak Ustaz. Wah, kenceng nangis Pak Ustaz. Sawan. Hah? Sawan lo orang baru lahir udah kenceng. Iya, saya bilang Allahu Akbar, kenceng Pak Ustaz. Mata melotot. Kuping leleh. Maksud saya kan saya ajarin kuping kanan supaya setan-setan kabur, supaya dia dengar ayat-ayat Al-Quran bagus gitu. Itu namanya ngajarin setan. Dah, orang saya ngajarin setan. Oh ya, jadi Saya. Kamu melotot ya, tapi ajarin kenceng banget. Oh, jadi pelan aja Pak Ustaz ya? Pelan dong, bayi baru lahir. Sering pelan aja. Saya pikir tuh bayi pakai ketembat. Terus Pak Ustaz gimana? Tipnya Bu, ya sunnah Rasul juga dalam melaksanakan penyembelihan akikah. Ya, paham gitu ibu-ibu itu. Paham dah. Laki-laki 2, bukan buat Bang Soleh 1. Emang laki 2 Pak, nggak ada 1. Laki 2. Laki-laki. Hah? Laki-laki. Oh, maksudnya kelaminnya laki-laki. Oh iya. Laki-laki. Kalau perempuan kan 1 perempuan. Oh iya perempuan. Itu buat akikah ya Pak ya? Susah jadi ngomong-ngomong Pak harus pakai apa bingung jadinya. Ya pakai bahasa ini sama bahasa gaib. Pokoknya laki-laki lakinya 2 jadi 2 gitu ya. Laki-laki jadi 2 ekor. Perempuan 1. Perempuan 1. Udah gitu aja dah. Beda. Terserah dah. Tip yang kelima Bu, supaya kita punya anak yang soleh dan soleha. Ini ketika anak mulai beranjak besar, maka berikan tarbiyah Islamiyah, pendidikan, tanamkan pendidikan Islam, ya, tanamkan ilmu-ilmu baik untuk kepentingan dia menghadapi masa depan dalam kehidupan di alam dunia yang baik, tapi juga tanamkan pada anak-anak kita ilmu-ilmu agama supaya kelak nanti anak kita akidahnya mantap, ibadahnya tekun, akhlaknya baik. Masya Allah. Itu udah kita belajar tarbiyahnya ya. Betul. Pendidikan agamanya. Betul. Masya Allah. Dah, mana aja tarbiyah. Ya terus. Terus yang keenam, Ya. kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat anak-anak kita. Bukan hanya anak kita masih kecil, anak kita sudah besar, anak kita sudah berumah tangga pun jangan putus-putusnya selaku seorang ibu berdoa kepada anak-anaknya. Kalau mereka yang lagi usaha, Allah lancarin usahanya. Kalau yang lagi sakit, sembuhin penyakitnya. Anak yang lagi belajar, dimudahkan menyelesaikannya. Allah berikan keberkahan rezekinya. Terus berdoa setiap malam, sebutin nama satu persatu supaya anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu. Jadi walaupun dia di rumah tangga, Betul. punya anak, kita selalu orang tua Jangan doakan. betul. Anak kita kan nanti akan doakan oleh dia juga ya Pak ya. Betul. Benar. Jadi gini Pak, saya ingin menyampaikan poin-poin yang tadi Pak sebutkan. Nah, begitu saya senang sekali Pak tadi. Pertama adalah bagaimana anak yang soleh adalah ada 3 Pak. Betul. Anak pertama adalah amal jariah, sedekah yang nggak putus. Ya Bu ya? Ya bener nggak? Wah hebat. Bukan benar Pak.
Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, yang ketiga adalah anak yang saya, anak yang soleh. Ya, jadi kesimpulannya adalah bagaimana memiliki anak yang soleh, bagaimana kebanggaan menjadi aset orang tua anak yang soleh. Nah, kita begini mau bertanya nih, ilmu agama itu kan banyak macam-macamnya. Apakah semuanya agama itu wajib kita ajarkan kepada anak kita? Misalkan tadi orang tuanya agamanya ini, apa sesuai dengan agamanya masing-masing? Atau bagaimana Pak Ustaz? Misalkan kita ini agamanya Islam Pak Ustaz nih, ya, kita amalkan agama Islam. Ini agamanya misalkan Nasrani gitu. Itu gimana Pak Ustaz kita ngajarkan? Kalau agama yang kita pelajari sesuai dengan agama yang kita anut kita Islam nih, belajar agama Islam. Kalau orang yang Nasrani dia pelajari ilmu agama Nasrani masing-masing. Kan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ngaji juga rupanya. Ustaz Junaidi yang ngajarin. Selama itu Ustaz Junaidi Bu, alhamdulillah Bu, saya bisa ngaji Bu. Enggak sia-sia. Ikrar lewat. Ya, ternyata dapat dulu. Wah, lewat kan. Gimana itu? Iya, gitu Ustaz. Terus apakah semua cabang ilmu itu harus kita pelajari nggak Pak? Cabang agama itu Pak? Jadi begini, banyak nanya bingung. Ya daripada banyak ngutang. Oh iya. Banyak ngutang kan nggak bayar. Jadi ilmu agama itu banyak sebenarnya Pak Soleh. Ya, ilmu agama itu banyak. Banyak ya. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, kemudian ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu faraid, ilmu banyak tadi. Masya Allah. Ya, tapi nggak semuanya harus dipelajari. Yang wajib kita pelajari adalah ilmu-ilmu keislaman yang bisa menghantarkan kita kepada kesempurnaan agama kita. Masya Allah. Keislaman kita. Benar-benar itu. Ya. Apa nih kesempurnaan Islam Apa kita? itu, Pak Ustaz? Kan ada 3 rukunnya tuh agama kita. Satu iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Jadi kalau kita sebagai muslim pengen jadi muslim yang benar, akidah kita harus mantap, ibadah kita harus baik, akhlak kita harus bagus. Oh, gitu. Nah, apa yang bisa mengarahkan kita kepada ketiga ini? Ada ilmunya. Kalau kita tentang akidah, kita pelajari dalam ilmu tauhid, ilmu keesaan Allah tuh. Maka ilmu bukan tuh belajar tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, gitu ya. Itu di ilmu tauhid. Ada 99 ya Pak ya? Ada ya, al-asmaul husna itu ada 99. Ya coba sebut dah. Apa? Enggak, terakhir kagak hafal saya. Enggak apa-apa. Kedua, yang mengantarkan kita kepada keimanan keislaman kita supaya ibadah kita benar, kita pelajari ilmu fikih. Ilmu fikih. Maka di ilmu fikih. Ilmu fikih kan kita belajar tentang mengenal macam-macam air, macam-macam najis, macam-macam hadas, bagaimana cara ngebersihnya, bagaimana cara tayamum, kemudian bagaimana wudu. Salat itu di ilmu hadis, di ilmu fikih itu. Wajib kita pelajari. Ada kaitan dengan kita ya? Ada keislaman kita. Tiga. Kita kan juga harus punya akhlak yang bagus nih. Oh jelas. Nah, supaya kita punya akhlak yang bagus, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia baik, hubungan dengan makhluk selain manusia juga baik, termasuk hubungan dengan diri kita sendiri baik. Belajarlah ilmu tasawuf. Ilmu akhlak nih gampangnya. Nah, 3 ilmu ini yang wajib kita pelajari: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Ini wajib nih. Wajib dalam kehidupan kita nih. Ilmu mulanya itu menunjang. Sebagai penopang aja Pak Ustaz ya. Pemahaman kita. Yang pertama 3 tadi. Ya itu terutama. Masya Allah, taufik, fikih, sama akhlak. Masya Allah. Paham ya Bu ya? Paham Bu? Kalau paham. Udah pulang, udah paham. Udah pulang mah asal pulang. Belum. Ya jadi gitu Pak Ustaz ya. Kembali lagi di ini Pak Ustaz. Tadi kan tentang bagaimana keutamaan memiliki anak soleh dan soleh. Barangkali apa kita kasih kesempatan? Boleh. Kita kasih kesempatan kalian yang mau nanya. Baik gitu. Baik Ibu, kalau tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan tausiahnya bagaimana keutamaan memiliki anak yang soleh. Lalu yang minggu lalu bagaimana orang tua bangga mempunyai aset anak yang soleh. Barangkali di sini ibu-ibu jamaah sekalian yang hadir di studio ingin bertanya, silakan. Ada bertanya Bu? Saya. Mana siapa ya? Oh, menanya pertanyaan. Silakan Bu, berdiri.
Sebutkan nama suaminya, nomor sendalnya Bu. Suami mah jadi tahu. Jadi apa? Nyari kesempatan pengen kenal suaminya. Ya kali kalau sebut nama suami berarti kan dia anu. Silakan. Di luar nggak ada suami. Ah, Sendiri. di luar sendiri ya. Silakan berdiri Bu. Sendiri. Ada wajib kakinya nginjek tanah. Oh, ada apa? Iya, iya. Oh iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya mau bertanya. Menyejuk iman. Sekarang ya Pak. Sudut dakwah Islam. Sudut dakwah Islam. Menyejuk iman. Silakan Bu. Saya ingin bertanya Ustaz. Ya. Kan ilmu agama itu banyak banget ya Ustaz, kan punya banyak banget. Terus kita tuh sebagai orang tua untuk mengajarkan ke anak-anaknya semua ilmunya itu kita ajarkan, atau hanya beberapa aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang datangnya Ibu tadi akan saya langsung jawab ya. Wakilin Pak, wakilin. Oh, oke. Baik, saya mewakili MC untuk menjawab pertanyaan. Yes. Baik, pertanyaan cukup bagus ya. Ini kita yang mesti kita pelajari ilmu yang mana nih buat anak-anak kita, gitu ya. Kan ilmu agama banyak, apalagi ilmu dunia, macam-macam ragamnya. Kalau ilmu dunia, ilmu keterkaitan pengen kita betain anak kita buat punya masa depan hidup di dunia ini bagus. Apa nih? Sesuai dengan bakatnya. Oh, anak kita jago hitung-hitungan akuntansi, masukin di sekolah akuntansi ya, jadi akuntan yang baik. Oh, anak kita seneng nih bongkar pasang motor, dibongkar nggak bisa masang lagi. Kan gitu banyak anak kita ya. Bongkar pasang motor, bongkar tuh motor nggak bisa masang lagi. Oh benar, sama teman saya. Bongkar rumah dibutuhin orang. Iya, berarti bagus otomotif sekolahin gitu. Oh, sekolahin. Ya. Jadi sesuai itu dunia. Silakan menyesuaikan dengan bakat dan kemampuan serta kemauan anak. Tapi ilmu dunia nggak boleh kita tinggalin, nggak boleh kita lepasin. Wajib kita berikan kepada anak-anak kita. Agama itu banyak kan ilmunya tadi sudah saya sampaikan. Nah, kewajiban kita nih ngajarin anak itu apa saja? Ajarkan yang 3 ilmu tadi, ya. Kalau ibu-ibu dulu mungkin kita belajar sama guru kita tentang ilmu tauhid, belajar dari asma Allah, ya, sampai dengan yang hafal tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulnya. Sekarang kan anak-anak kita udah nggak diajarin yang begitu ya. Di sekolah udah nggak kenal lagi. Ya, sifat-sifat Allah udah nggak hafal anak kita, sifat-sifat Rasul udah hafal. Padahal itu wajib tahu, karena anak kita wajib tahu, ibu wajib ngajarin. Ilmu tauhid itu kepada anak kita. Kalau kita nggak bisa ngajarin, panggil guru, ajarin ke anak kita. Yang jelas ilmu tauhid harus kita ajarin tuh anak, supaya anak kita memiliki tauhid, mengesahkan Allah yang benar, tidak gampang terkena syirik. Ya, tapi mengesahkan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ngajarinnya anak-anak kita ilmu fikih, ibadahnya perhatiin. Maaf, coba tanya ke anak-anak kita lihat, bodoh-bodoh mungkin yang namanya hafal bacaan-bacaan setiap wudu. Kalau dulu bahkan kita hafal ya, cuci tangan baca doanya apa, kumur-kumur baca doanya apa. Oh, hampir semua gerakan wudu kita hafal, guru kita ngajarin begitu. Sekarang udah nggak ada anak kita yang hafal bacaan-bacaan setiap wudu. Ya, Pak Soleh aja cuma namanya doang Soleh, saya yakin nggak hafal. Oh apa saya? Apa? Apa? Ntar aja. Ya. Oh jadi itu Pak ya. Betul, yang ketiga ya, ini akhlak tuh penting. Anak kita sekarang Masya Allah luar biasa. Saya menjadi guru belum lama, baru 32 tahun. Ya. 32, itu bukan lama Pak. Baru. Awet. Dari 89 merasakan perkembangan anak psikologis sekarang udah luar biasa. Akhlaknya udah luar biasa. Kalau zaman kita dulu kecil kan Bu ya, kita belajar sama guru itu hormatnya luar biasa sama guru. Ketemu guru kita hormat banget. Saking malunya, saking karamanya tuh guru begitu hebat. Kalau ketemu kita cium tangan, kalau mau kita nggak ketemu ngumpet. Saking takutnya. Itu karismanya ya. Betul. Guru, dulu emang saya gitu Pak. Waktu saya sekolah, ada guru Pak. Baju nggak dimasukin aja Pak. Kita takut. Nah. Ketemu guru kita cium tangan, kita bilang assalamualaikum. Anak sekarang Pak, ketemu guru, hai bro, guru gitu Pak. Karena kurang pelajaran tadi Pak ya. Alaknya.
Ya, kurang akhlak. Lain namanya sudah itulah bahwa anak itu pengaruh daripada HP itu luar biasa ketergantungannya. Pembinaan akhlak begitu kurang. Ajarkan akhlaknya anak kita, yuk. Biasakan anak-anak kita berakhlak sesuai dengan akhlak yang Islami. Begitu Pak Soleh ya. Jadi paham ya Bu ya tadi ya. Jadi kita mana puja Bu, apa saja Bu tadi tentang fikihnya Bu ya, siapa ya? Betul. Nah, tentang taufiknya, tentang akhlaknya semua ya Bu, ngerti Bu? Ya, ya Bu ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, dia kagak pamit. Saya pamit bang rumah. Ya. Baik, sekarang kita beri kesempatan siapa yang mau nanya Bu? Ya, mana ya? Mana yang kedua? Silakan berdiri Bu. Ya. Jangan lupa passwordnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri. Passwordnya Bu. Oh iya. Sudut dakwah menuju. Sudut dakwah Islam. Sudut dakwah Islam Menuju 5. Alhamdulillah. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya, saya mau jawab Bu. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya yang berkewajiban mengajarkan anak kita itu sebenarnya kita sebagai orang tua atau guru agama? Wah. Berarti Kan apa ada dulu nanya. kan tidak semua orang tua itu mengerti tentang agama. Lagi pula kita nggak bisa mengajari bagaimana penjelasannya untuk mengajari ilmu agama itu kepada anak. Baik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu. Mengenai anak-anak, bagaimana anak-anak mengajarkan agama? Apakah kepada kita selaku orang tua atau kepada guru agama? Itu pertanyaan baik dari Ibu siapa? Baik, itulah jawaban yang nanti akan diberikan oleh Ustadz. Monggo Pak. Ya, dikira mau jawab. Monggo Pak. Saya udah duduk. Oh, Ustadz. Ya, mau duduk dulu, bisul ada pantat. Tampilannya doang keren. Baik, pertanyaan yang bagus. Nih ngajarin anak nih kewajiban kita orang tua apa kewajiban guru? Karena kan gak semua orang tua punya paham ilmu agama. Walaupun punya belum tentu kita bisa ngajarin anak. Betul? Betul. Jawabnya pertama, kewajiban mengajarkan anak-anak kita agama tetap jatuh pada tanggung jawab orang tua. Gak bakal lepas. Adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Ajarkan anak-anakmu agama dan baguskanlah akhlak mereka. Jadi kewajiban orang tua. Orang tua Bu, orang yang udah tua banget tuh. Iya. Bukan? Itu engkong-engkong. Jadi orang tua kita ya. Jadi kewajiban tua tetap nggak lepas. Sekarang bagaimana kita nggak punya ilmu agama, katakanlah pemahaman kita terhadap agama sedikit, nggak bisa ngajarin anak dong. Saya bisa punya ilmu tapi yang namanya ngajar anak susah. Secara psikologis memang kelihatannya nggak kena. Walaupun anak emaknya guru, bapaknya guru belum tentu bisa ngajar anak kan gitu kan. Walaupun dia bisa ngajar ribuan orang di luar sana. Orang bapak emaknya guru santet, bukan guru agama. Mana dia bisa? Nah, sekarang ketika mungkin orang tua merasa, oh saya punya agamanya lemah, oh saya nggak bisa ngajar, boleh kita minta tolong kepada ustadz, kepada guru ngaji, kepada guru agama, ajarkan anak-anak kita. Atau kita titipkan anak kita ke pesantren, ke madrasah-madrasah, ke TPA-TPA, dalam rangka apa? Supaya guru-guru tersebut membantu kita melaksanakan kewajiban mendidik anak-anak kita ilmu agama. Jadi kewajiban tetap ada pada orang tua, tapi tanggung jawab dan kewajiban orang tua itu bisa dibantu oleh orang lain untuk melaksanakannya. Begitu. Udah jelas ya Bu ya. Jadi kita orang tua lah bertanggung jawab untuk mengajarkan anak kita tentang agama kita ya. Kita titip ke pesantren ya. Dan kayak teman saya Bu punya anak dititip di mana Bu? Di kandang macan. Oh di pesantren di TPA ya Pak Ustadz ya. Berarti nyantri sama macan itu. Berarti itu macan tuh macan aja saat macan. Baik. Sudah jelas ya Bu? Sudah jelas ya Bu ya Bu ya. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita ya kan agama tanggung kita. Baik. Selanjutnya penanya ketiga ada lagi Bu yang nanya? Bu? Saya. Iya Bang saya. Silakan Ibu saya.
dakwah Islam, Penyuluh iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Sudin. Saya Soleh. Saya Junedi. Oh iya, ini main kuis apa? Ya, silakan Bu. Saya mau bertanya, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa anak yang soleh bisa menjadi penolong bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Maksudnya bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan? Dia tadi nanya tuh, Apa namanya? bagaimana anak yang soleh jadi penolong orang tua baik di dunia dan akhirat gitu. Saya jawab. Jangan dah. Jangan. Anak buahnya dulu dah. Ya, silakan Bu, biar anak buah saya yang jawab Bu ya. Saya mau belakangan Bu. Kalau saja nyontek saya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Ini pertanyaan itu bagus. Ya, anak kan dapat menjadi penyelamat orang tua di dunia dan akhirat. Tapi bukan menjadi penyelamat saja. Bisa jadi anak itu akan juga bisa mencelakakan orang tua di dunia maupun di akhirat. Bedanya tipis, mencelakakan sama menyelamatkan. Nah, tergantung kita menyiapkan. Bagaimana anak bisa menyelamatkan kehidupan kedua orang tua di dunia dan di akhirat? Kalau kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, itu sudah akan terasa anak ini menolong kita dalam kehidupan kita di alam dunia saja. Contoh bagaimana? Satu, anak kita bisa jadi pengingat kita ketika kita melakukan sebuah kehilapan dan kealpaan. Ya nggak mustahil kita punya anak seringkali ingetin kita, udah sholat belum? Karena kita lagi asik ya nonton sinetron, gitu kan? Udah jam 9 belum sholat isya, anak ngingetin, udah isya belum mak? Nah, berarti kan kita diselamatin sama anak dari kelalaian kita. Sebagai penyejuk hati ngingetin Sebagai kita. penyejuk hati, Masya ngingetin kita Allah. satu. Ya, jadi orang tua bisa saja diingatkan ketika hilaf. Ya. Kedua, lihat di dunia nih ketika kita punya anak soleh dan soleha, waktu kita sakit, Masya Allah. Kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, ketika kita sakit, apalagi kita menjelang sakaratul maut, ketika kita dalam keadaan sakit, anak-anak kita ngapain kalau yang soleh dan soleha? Main HP. Main HP ya? Baca Quran. Oh, baca Soleh, Al-Quran. soleh. Aduh, Oh, masuk main HP ya. Memang anak soleh. Baca Al-Quran. Baca Quran. Terus Ya, yang berzikir. dikir. Ya, yang berdoa sama Allah. Emaknya lagi sakit nih, didoain, dibacain Quran, zikir. Bahkan ketika mungkin sudah sakaratul maut dibimbing tuh membaca kalimat tauhid. Sehingga ketika emaknya meninggal dibimbing baca kalimat tauhid, mengakhiri hayatnya dengan baca la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Gara-gara siapa? Dibimbing sama anak yang soleh. Tapi maaf, kalau punya anak yang nggak soleh dan solehah, baca Quran nggak bisa, ngaji kagak bisa, emaknya lagi ngap-ngapan atau bapaknya lagi sakaratul maut, nggak ada mereka bisa baca Quran. Nggak bisa. Malah begitu Pak Ustadz. Anaknya kagak ngerti agama, Bener. nggak diajarkan yang kayak agama ya kan? Betul. Begitu temannya masuk ke salat maut, apa dibilang? Ya mak mati dah mak, harusnya Nah. gue. Gitu. Gitu. Bukan Akhirnya Quran. apa? Yang dia bukan Quran, Bukan. kamera. Handphone. Mama, action mah, kenangan terakhir. Waduh. Orang mau mati suruh action, kenangan Orang terakhir. mau mati disuruh selfie ya? Suruh selfie. Wah, suruh luar action, biasa, kenangan Masya terakhir Allah. foto. Yang laki-laki bawa Berapa itu? bawa kertas putih sama pulpen. Buat Tolong dong polisi, itu tanah sono buat aye jatahnya. Oh, Masya Allah. Minta warisan. itu bukan saya. Saya nggak punya warisan. Nggak punya warisan. Adanya arisan. Ini kalau bapaknya sewot gitu ya, anak-anaknya udah nggak soleh, ada yang foto-foto, ada yang minta tulisin apa namanya warisan, apa kata bapaknya. Nah, pokoknya satu yang paling bapak pesen tuh tanah yang 2000 meter di seberang rumah kita jangan dijual. Iya. Kenapa Pak? Bukan tanah bapak. Bukan apa-apa. Tanah orang yang dijual segoro. Kesel banget sama anak begitu, kan? Iya gitu. Ya anak, ibu, bapak lagi sakit pun ketika kita punya anak, saya Allah penyejuk dengar suara ayat-ayat Quran, doakan, dibimbing kita membaca kalimat tauhid. Itu di dunia. Ya, di akhirat jangankan sebelum kita di alam kubur aja kita ditolong. Kita hidup tapi kita mati masih berdosa nih. Kita yakinkan adanya azab kubur ya.
anak kita ngedoain tuh setiap waktu 5 waktu nggak pernah putus ngedoain kita. Nah, selalu mendoakan orang tuanya. Selain nah itu dia. Ada. Dia aset penolong dan kubur aja kita diringankan. Ketika mau disiksa, oh ada anak yang baca doa, Nggak jadi. Fatihah kagak jadi. Begitu malaikat memukul, gubuk. Ada Fatihah kagak jadi. Nggak jadi. Begitu menggubuk, nggak jadi. Tuh malaikat saking keselnya, bodoh lu baca sendiri aja. Iya, jadi penolong. Ketika di penolong. alam kubur saja orang tua udah merasakan ditolong oleh anaknya dengan doa yang disampaikan. Apalagi nanti di akhirat, Bu. Ini kita punya anak soleh-solehan. Kita mungkin punya dosa, katakanlah sebelum waktu mau meninggal kita belum sempat istighfar ataupun taubat sama Allah. Ya Allah. Ketika dia menghisab, kita dimasukin ke neraka nih. Anak kita mau dimasukin ke surga. Anak kita nanya, ya Allah, mana emakku? Mana bapakku? Kata anak tuh. Kata anaknya. Oh, bilang sama Allah. Aku kau masukkan ke surga, emak bapakku mana? Oh, di neraka. Ya Allah, aku masuk ke surga karena didikan ayah dan ibuku. Aku masuk ke surga karena kedua orang tua yang membimbing aku untuk mengenalmu. Sekarang aku kau masukkan ke surga, kedua orang tua kau neraka. Tolong ya Allah, angkat dan cabut dari neraka, masukkan bersama-sama aku ke dalam surga. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil Itu penolong dunia maupun padahal akhirat. orang tuanya dua-duanya udah benar-benar neraka. Mana bapakku, mana emakku? Dia minta sama Allah. Benar. Karena sudah mendidik tadi Pak Ustadz ya, Betul. Masya Allah. Hari diangkat tuh orang tuanya ke surga. Tapi ada juga anak-anak yang bos, ada nggak Pak Ustadz? Balikannya hati-hati. Ada yang Bisa ngurus nggak? juga. Nah itu gimana tuh yang ngurus, Pak Balikannya Ustadz? Gimana tuh? Rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah. Ke Mekah sudah 8 kali bolak-balik. Masya Allah. Anaknya di masa bodohin nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Masa bodoh dengan pergaulannya. Anak-anak menjadi anak-anak yang nakal dan binal. Ketika di akhirat dimintakan pertanggungjawabannya tuh anak oleh anak. Ketika anak mau di surga, ya Allah, mana emak bapakku? Di surga lagi nangkring. Ya Allah, aku protes kepadamu ya Allah. Kenapa kau masukkan aku ke neraka sedangkan kedua orang tua kau masuk surga? Aku masuk neraka karena kedua orang tua kau tidak pernah mengenalkan aku untuk ingat kepadamu ya Allah. Enggak pernah mengajarkan aku agama, enggak pernah menyeruku sholat, enggak pernah menyeruku ngaji. Sekarang kau masukkan aku neraka berkat kedua orang tuaku yang tak mengajarkan agama. Aku mohon keadilanmu, angkat kedua orang tua dari surga, masukkan bersama aku ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kebalikannya tuh anak bisa nuntut Ustaz ya. Karena kita orang tua lalai nggak ngajar agama. Amanah tuh anak. Masya Allah, jadi begitu karena dia nggak pernah diajar agama, orang tua di surga uncang-uncangan enak, dia ada neraka. itu di akhirat Pak Ustaz ya. Akhirat. Beda dengan di dunia. Walaupun ibadahnya hebat, walaupun sedekahnya hebat, tapi dia tidak akan masuk surga. Ini kalau dunia tadi kan akhirat. Nih, belajar dikit dulu belajar. Iya. Karena apa? Tidak akan masuk surga, tidak akan sia-sia semua ibadahnya, ya kan? Kenapa? Kalau ada orang yang sering atau memutus tali silaturahmi, betul Pak Ustaz ya? Betul. Waduh. Jadi kita di dunia ini jangan memutus silaturahmi Pak Ustaz ya? Sambung silaturahmi. Orang yang silaturahmi kan panjang umurnya berkah rezeki. Alhamdulillah. Saya pun rata-rata berbagi retno, berbagi subuh saya datang berapa tuh? Ngapain? Biasa nyari sendal. Ya, itu silaturahmi. Kalau buat di akhirat kan beda lagi tadi Pak Ustaz. Oh begitu. Baik, ibu-ibu, tadi kita udah bertanya hehehe, ya kan? Udah berkata, udah paham Bu ya? Bagaimana kita memiliki keutamaan anak yang soleh, juga kita bangga orang tua sebagai anak yang soleh sebagai aset kita. Baik, untuk kesimpulan dari semua yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Junedi kepada beliau, tolong diambil kesimpulannya Pak. Diambil di mana? Diambil di sana sedang depan masjid Pak. Oh, di sini. Baik ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah panjang lebar bercerita tentang bagaimana keutamaan kita menjadi mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Sebagai kesimpulannya bahwa satu, pasti kita pengen punya anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, anak soleh adalah anak yang istiqomah dengan keimanan dan keislamannya. Siapkan didik anak-anak kita supaya anak-anak kita istiqomah untuk melaksanakan syariat Allah. Kemudian yang ketiga, perlu kita ingat anak soleh adalah aset buat kita orang tua. Jangan sampai aset ini kita abaikan, kita lalaikan sampai malah kebalikannya bukan menjadi penolong, tapi menjadi mencelakakan kita di dunia bahkan di akhirat nanti. Apa
Apa yang bisa kita lakukan sekarang ya lakukan sekarang, jangan sampai kita abaikan. Dan ketika mungkin terjadi hal tidak diinginkan, penyesalan sudah tiada ada lagi gunanya. Selagi kita masih punya kesempatan hidup, ayo didik dan siapkan anak kita dengan soleh. Minimal ketika kita sudah berusaha, susah banget anak-anak kita untuk menjadi anak soleh, doa, munajat, mohon kepada Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Walaupun anak kita sekarang nakal, bandelnya nggak ketulungan, doa sama Allah. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Bisa jadi anak kita yang mungkin selama ini bandelnya luar biasa, berkat doa dalam tahajud kita, Allah lembutkan hatinya sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Terakhir, menanamkan ilmu agama, kewajiban kita tetap buat anak kita. Adibu auladakum wa ahsinu adabahu, didik anakmu, perbagus akhlak mereka, itu kewajiban kita orang tua. Kalau kita bisa melakukannya sendiri, kalau tidak, ayo dong tolong minta sama ustaz. Masukin pesantren, masukin madrasah. Oh nggak punya duit, ayo datengin guru. Oh nggak juga punya duit, masukin ke TK, dan masukin ke masjid yang ada pengajian-pengajian. Kita arahkan, kita bantu, kita ingatkan. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita kering dari siraman rohani. Begitu Pak Soleh. Jadi Cukup? itu cukup ya Bu ya. Baik, tadi kesimpulan sudah dikatakan bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjaga tentang agama, menjadi anak khotimah, yaitu bagaimana kita bangga sebagai orang tua memiliki keutamaan anak yang soleh. Begitu Ustaz. Betul. Baik, di acara ini sebelumnya juga sebelum saya tutup, saya akan kembali saya mengucapkan terima kasih dulu nih Pak Ustaz nih. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada ketua yayasan kita, yaitu ketua yayasan pembinaan pendidikan Islam, yaitu Bapak Dr. Ma'arif, yaitu yang telah mendukung acara ini. Juga kepada Ibu Bu Haja Retno, terima kasih atas tata riasnya Pak yang begitu keren dari Bu Haja Retno Pak. Ya. Kirain boleh beli, boleh minjem. Malu. Kita gak ambil Bu Haja Retno. Jadi terima kasih juga Ibu Jamaah semua Bu ya, terima kasih yang hadir Bu ya. Mudah-mudahan yang tahu saya disampaikan Ustaz Junaidi bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat, juga kepada anak-anak dan cucu kita selanjutnya. Baik Bu, sebelum saya tutup acara ini, saya akan kembali kepada pemirsa sekalian. Silakan dibuka channel YouTube-nya di Sudut Dakwah Islam. Nah, di situ nanti dibuka, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Juga bagi ibu-ibu peserta jamaah, juga ibu-ibu yang di luar sana yang ingin bertanya, silakan nanti WA saja ke tempat. Ada Pak sini Pak? Ada. Jadi berikan ya Bu ya yang disampaikan oleh Ustaz Junaidi. Terima kasih Bapak Ustaz di hadir studio kami. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih dan kembali ke rumahnya dari keadaan selamat. Demikian nih akhir saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.